Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Raat. apa kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik. Bu Raat bagaimana? Alhamdulillah, Bu Ika. Tadi pagi saya menerima pesan ya dari Bu Ika bahwa Bu Ika meminta waktu pada siang hari ini untuk bertemu dengan saya. Maaf ya Bu Ika ya, karena saya baru saja ada kesempatan, ada waktu untuk menghubungi Bu Ika kembali. Bu Ika, apakah kita sudah siap untuk mendiskusikan apa yang mau disampaikan oleh Bu Ika? Nggih, Bu. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Bu, nggih, karena Bu Iya, Raat sudah mau meluangkan waktu untuk saya, karena saya memang pengen sekali ngobrol dengan Bu Raat begitu. iya. Nah, Bu Ika tadi kan sudah WA saya kalau Mhm. akan mendiskusikan sesuatu hal. Monggo, apa yang mau Bu Ika sampaikan dengan diskusi kita pada siang hari ini? Nggih. Begini Bu Raat, saya itu sebenarnya, dari tadi pagi itu pengen cerita dengan Bu Raat, tapi Ya, memang ada waktunya siang ini bahwa, ini Bu tentang hasil belajar, siswa di kelas 7B Bu, yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Padahal biasanya kalau, saya melakukan ulangan di kelas 7B, itu kelas 7B itu nilainya bagus-bagus sekali Bu, tapi kok nggak tahu ini saya kemarin baru melakukan PH, kemudian sudah saya koreksi kok nilainya jauh di luar ekspektasi saya, Bu. Banyak sekali anak-anak yang nilainya di bawah yang saya harapkan seperti itu, Bu. oh begitu, Bu Ika. Berarti hari ini Bu Ika itu baru mengadakan ulangan harian untuk kelas 7B. Namun Mhm. hasil dari ulangan tersebut anak-anak menunjukkan tidak begitu sesuai dengan target atau ekspektasi yang Bu Ika harapkan. Begitu, Bu? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Oh, iya iya iya. Bu Ika, kapan, waktu ulangan harian, di kelas 7B Bu Ika laksanakan? Saya PH-nya kemarin hari Jumat, Ibu. Hari Jumat kemarin? Iya, Oh, iya iya. betul. Nah, bagaimana suasana saat Bu Ika melaksanakan kegiatan ulangan harian tersebut? Suasana kelasnya bagaimana? Mmm, Sepertinya ini, Bu, tidak seperti biasanya, Bu, waktu kemarin saya melakukan, ulangan, itu anak-anak kok kayak kurang bersemangat, kemudian merasa lelah, terus kayak apa ya, Bu, kurang konsentrasi gitu, Bu. Oh, begitu. Nah, dari kelas 7B itu berdasarkan cerita Bu Ika, kelas 7B itu tidak seperti biasanya ya, Bu? Biasanya seperti itu atau tidak? Iya, Bu, biasanya itu mereka, kalau misalnya PH itu, hasilnya bagus, kemudian, Iya, apa ya, suasana kelasnya itu sangat kondusif, Bu, tapi kemarin iya. itu tidak seperti Tidak biasanya. seperti biasanya. Iya, Mereka tampak lelah ya, tadi mhm, Bu Ika iya sampaikan betul. ya. Nggih, Bu. Iya. Nah, padahal pada saat sebelum Bu Ika melakukan kegiatan ulangan, adakah sesuatu hal yang sudah Bu Ika laksanakan? Kemarin itu waktu mau ulangan saya sudah ini Bu, memberikan apa ya, istilahnya Mengingatkan. iya Oh iya. mengingatkan, iya Bu. Kalau misalnya hari Jumat mau ada PH seperti itu Bu. Oh, padahal Bu Ika sudah mengingatkan ya pada anak-anak ya. Iya Bu. Namun kenapa anak-anak kok hasilnya tidak sesuai dengan harapan Bu Ika? Langkah yang Bu Ika ambil yaitu sudah mengingatkan anak-anak sebelum ulangan harian pada hari Jumat, itu langkah yang luar biasa yang sudah sangat bagus. Namun sekarang kita perlu cari tahu Bu Ika, mengapa ya kira-kira menurut Bu Ika kok anak-anak kelas 7B hasil ulangannya tidak seperti biasanya? Apakah kira-kira Bu Ika mengetahui? Apa ini ya Bu, setiap hari Jumat itu kan, pasti di sekolahan itu ada kegiatan ya Bu. Nah kebetulan hari Jumat kemarin waktu saya mau ulangan itu Iya. kebetulan berbarengan dengan hari Jumat bersih Bu. Jadi Oh, anak-anak dari pagi itu sudah melaksanakan bersih-bersih Bu. Apa karena iya. kecapean ya Bu? Atau bagaimana gitu?
Bisa jadi Bu Ika, berdasarkan cerita Bu Ika, ulangan Bu Ika berarti dilaksanakan setelah kegiatan Jumat bersih. Iya, betul, Nah, Bu. kalau kita sambungkan dengan tadi yang disampaikan Bu Ika di awal, bahwa anak-anak merasa tampak lelah. Iya, Ya, betul. Iya, iya, betul, Bu Bu. Ika sudah menemukan ada satu kendala yang dihadapi Bu Ika, mungkin anak-anak terlalu lelah karena habis melakukan Jumat bersih. Selain situasi tersebut, adakah hal lain yang menurut Bu Ika melatar belakangi hasil ulangan anak-anak itu menjadi kurang maksimal? Mungkin karena lelah nggih, Bu, nggih, terus otomatis anak-anak jadi konsentrasinya itu berkurang. Kemudian, ini, Bu, kemarin memang, situasi sekolahan itu sangat kotor, Bu. Jadi anak-anak itu membersihkan dengan ekstra tenaga sehingga membutuhkan waktu yang memang cukup lama, Bu. Jadi untuk waktu ulangannya itu jadi berkurang, Bu, karena bel masuknya saja sudah terlambat, seperti itu, Bu. Oh iya, jadi berdasarkan cerita Bu Ika, saya sudah menemukan dua alasan yang kira-kira itu melatar belakangi mengapa hasil ulangan harian anak-anak itu menjadi kurang maksimal ya Bu Ika. Yang Iya. pertama, tadi mereka merasa kelelahan karena habis kegiatan Jumat bersih, dan yang kedua adalah daya konsentrasi yang berkurang karena waktu masuk mereka saja sudah terlambat dan waktu yang digunakan untuk ulangan pun jadi berkurang. Seperti itu ya Bu Ika. Iya, Nah, Bu. dari dua hal yang tadi disampaikan oleh Bu Ika yang kira-kira melatar belakangi dari hasil ulangan belajar anak-anak menjadi kurang targetnya tercapai, apa rencana Bu Ika untuk menindaklanjuti hal tersebut? Ya, mungkin, saya mau ini, Bu, waktu ada jam mengajar saya di kelas 7B, mungkin Ya, saya pengen ngobrol dengan anak-anak, kemudian iya, mengkonfirmasi, hasil ulangan nggih, Bu, nggih yang, iya, mungkin memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya. iya. Kemudian mungkin nanti saya akan menggali lebih dalam, penyebab kenapa kok mereka kok, hasil ulangannya tidak seperti biasanya. Nah, kemudian kalau misalnya apa itu namanya, memang apa yang saya, apa ya, simpulkan itu Iya, tentang pH itu hasilnya tidak baik karena mungkin mereka kelelahan, kemudian karena mereka itu konsentrasinya pecah, iya. maka mungkin saya akan mengatur ini, Bu, apa itu namanya, pH-nya itu tidak akan saya barengkan dengan kegiatan Jumat bersih lagi, Bu, untuk ke Ya, depannya. bisa bisa. Ada lagi Bu Ika yang kira-kira? Mungkin ini ya, Bu, saya bisa berkomunikasi dengan orang tua, dari anak tersebut ataupun wali kelas nggih, Bu, nggih, untuk sekedar sharing gitu, Iya. kok hasil ulangannya tidak maksimal, tidak seperti biasa begitu, Bu. Iya, jadi dari yang Bu Ika sampaikan tadi, saya sudah bisa menangkap ada dua rencana ya yang akan Bu Ika terapkan. Yang pertama, Bu Ika akan berkomunikasi lagi kepada anak-anak Mmm, mengapa hasil ulangan mereka tidak sesuai ekspektasi seperti biasanya. Yang kedua, Bu Ika akan mengatur jadwal ulang, nggih. Oh, berarti saya nggih, menemukan tiga, Bu Ika. Yang iya, ketiga, itu akan mengadakan komunikasi kembali dengan orang tua agar saat anak-anak sebelum melakukan kegiatan ulangan, anak-anak lebih terkondisikan. Seperti itu ya Bu Ika. iya, Bu, iya betul. Bu Ika kalau boleh tahu tadi sudah disampaikan Bu Ika karena hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang Bu Ika harapkan. Nah, sekarang kalau Bu Ika merencanakan ketiga kegiatan hal tersebut, kira-kira ada peningkatan berapa persen yang akan diraih oleh anak-anak kalau Bu Ika mengatur ulang jadwalnya, terus mengkomunikasikan kembali dengan anak-anak, terus yang ketiga mengkomunikasikan dengan orang tua. Kira-kira berapa persen kita? Mungkin kalau kemarin kan menurut saya masih mencapai 65% nggih, Bu. Iya, Kalau misalnya saya mungkin memperbaiki strateginya, mungkin bisa target saya 90 sampai 100%, Bu, wah begitu. bagus.
sekali itu. Semoga saya mendukung sekali apa rencana yang akan Bu Ika lakukan. Semoga target yang Bu Ika harapkan bisa tercapai, nggih, dengan cara mengatur ulang jadwal, Amin, terima kasih. mengkomunikasikan Iya, kembali Bu. dengan anak-anak, dan juga menghubungi komunikasi dengan orang tua sebelum Mm-mm. kegiatan ulangan harian tersebut dilaksanakan. Ya, Bu Ika ya, seperti itu. Iya, Bu. Nah, menurut Bu Ika, setelah Bu Ika mengetahui rencana tersebut, kira-kira mana eh, yang akan langkah mana dari ketiga tadi yang akan Bu Ika laksanakan terlebih dahulu? Mungkin saya akan menjangkau yang paling dekat dulu nggih, Bu, komunikasi Ya, dengan anak kayaknya, Bu. Saya oke. pengen komunikasi lebih mendalam dengan anak, kenapa kok hasil ulangannya bisa seperti itu. Kemudian setelah Ya, itu mungkin saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid, Bu. ya. Kemudian dengan wali kelas juga saya nanti pasti akan berkomunikasi dengan wali kelas kelas 7B itu, Bu. Iya. Nah, Bu Ika, dari diskusi kita siang ini ya Bu, tadi Bu Ika sudah menyampaikan ada 3 rencana yang akan Bu Ika laksanakan, bahkan Bu Ika sudah mengurutkan hal-hal apa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Ika lakukan setelah diskusi ini? Kan ini hari Senin ya Bu? Nah, Iya, hari Bu. Senin berarti kira-kira kapan Bu Ika akan melaksanakan hal yang pertama, yaitu tadi mengkondisikan dengan anak-anak terlebih dahulu. Itu kira-kira kapan akan mulai action-nya? Sepertinya besok hari Rabu, Bu, karena hari Rabu kebetulan saya ada jam mengajar di kelas 7B nggih, Bu. Jadi saya akan sekalian untuk ngobrol dengan anak-anak, menyampaikan apa yang sudah saya rencanakan tersebut, Ibu. Iya, tadi juga bagus sekali Bu Ika, saya mendukung. Yang kedua, tadi Bu Ika juga mengatakan bahwa Bu Ika akan mengajak berkolaborasi dengan wali kelas 7B. Nah, kalau untuk ini berkomunikasi dengan wali kelas 7B, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Mungkin kalau misalnya saya sudah ngobrol hari Rabunya, mungkin istilahnya hari Kamis, saya bisa langsung Bu menemui wali kelasnya. Yang penting saya ngobrol dulu dengan siswanya, dengan anak-anak kelas 7B, baru nanti saya mungkin menemui wali kelas 7B tersebut, Bu. Iya, berarti sudah 2 langkah yang sudah jelas waktunya ya Bu. Iya. Tinggal yang ketiga yaitu saat mengkomunikasikan dengan orang tua. Nah, kira-kira mengkomunikasikan dengan orang tuanya kapan Bu? Mungkin kalau misalnya untuk bertemu dengan anak hari Rabu, kemudian wali kelas itu hari Kamis, bisa jadi untuk komunikasi dengan orang tuanya itu secepatnya, Bu. Kalau tidak hari Jumat, ya mungkin hari Sabtu, Bu. Iya bagus sekali. Atau yang penting nanti dari hasil kesepakatan ya Ibu ya dengan anak-anak ya. Wah, sudah ketemu semua ini Bu Ika. Nah, dari apa tadi yang disampaikan dari awal oleh Bu Ika berdiskusi dengan saya, bagaimana perasaan Bu Ika saat ini? Sudah plong sekali, Bu, karena dari tadi itu saya hanya menduga-duga, Bu. Saya butuh teman untuk berbicara, untuk apa ya, sekedar untuk istilahnya bukan memberi solusi, nggih, Bu, setidaknya Iya, membantu iya. saya untuk menentukan solusi yang paling Iya. tepat yang harus saya lakukan itu seperti apa begitu, Bu. Iya, dari kejadian ini, kan Bu Ika menemukan sendiri solusi yang Mhm. bisa, Ibu Ika lakukan dan menyesuaikan dengan apa yang Bu Ika bisa lakukan. Saya sebagai kepala sekolah mendukung selalu apa yang Bu Ika laksanakan. Semoga, bisa tercapai target Bu Ika. Tadi berapa Bu targetnya? Sampai 90 100%, sampai 100%, nggih, Bu. 100%, Nggih, begitu Bu. ya? Nggih. Iya, bagaimana Bu Ika diskusi kita siang ini? Kira-kira cukup? Nggih, terima kasih nggih, Bu, nggih, kayak Iya, sepertinya, saya sudah tahu, Bu, langkah yang akan saya ambil seperti apa begitu, Bu.
Iya, terima kasih sekali Bu Ika karena sudah mau berbagi dengan saya untuk menemukan diskusi ini lebih berlatih berkolaborasi seperti ini. Saya sangat berterima kasih karena Bu Ika percaya kepada saya untuk kita sharing bersama. Semoga Bu Ika sukses bisa menerapkan apa yang Ibu Ika rencanakan kepada anak-anak. Oke, sampai jumpa kembali besok ya Ibu Ika ya. Nggih, Bu. Saya Terima kasih akhiri. sekali. Sama-sama Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.